Wah, cantik banget kawan-kawan. Ya guys, wih. Ini kami lagi di depan kantor Bupati Pak Barat. Perjalanan 2 jam lagi untuk sampai ke Dolok Potas. Keren banget ini tempat yuk. Oh, sedap. Inilah cerita tentang perjalanan takkan pernah selesai. Perjalanan yang gagal Dolok Potas. Aku kembali memulai perjalanan dengan tujuan Dolok Potas. Perjalanan yang sudah lama aku rencanakan dari berbulan-bulan lamanya. Aku mendapatkan info dari Instagram tentang Dolok Potas ini. Begitu indah pesona lautan awannya, dengan ketinggian 615 meter di atas permukaan laut. Maka daripada itu, perjalanan takkan pernah selesai kali ini akan menuju ke Dolok Potas. Perjalanan kali ini aku tidak sendirian. Aku bersama salah satu orang temanku. Dia adalah Muhammad Mustafa. Perjalanan kali ini sangat berkesan menurutku, karena keinginanku sudah lama tentang tempat ini. Aku berekspektasi besar tentangnya. Semoga ekspektasiku sesuai dengan realita. Aku berangkat dari rumah pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, menuju kediaman temanku dengan penuh semangat. Perjalanan dimulai dengan penuh kegembiraan. Start dari Medan Labuhan menuju Dolok Potas sekitar 8 jam lebih kurang. Perjalanan yang sangat panjang. Aku berharap kami bisa melaluinya dan sampai tepat waktu, dengan tanda kutip, agar tidak mendaki malam. Kami mengisi bensin pertama kami di Pancur Batu. Tanpa berlama-lama, perjalanan pun berjalan dengan lancar. Dan pada akhirnya kami berteduh di masjid karena cuaca hujan. Tepatnya di dekat Hilpak, yaitu Masjid Kamal. Tak lama-lama, sekitar 15 menit lebih kurang, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Kali ini lancar tanpa ada hambatan. Sampailah kami di SPBU Kecamatan Merek. Kami mengisi bensin untuk yang kedua kalinya dan langsung tancap gas. Dan akhirnya kami beristirahat sejenak untuk makan siang di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sumbul, Sumatera Utara. Kami juga tidak berlama-lama mengingat waktu sudah hampir sore. Dan disinilah awal dari kegagalan itu dimulai. Bensin kami sudah setengah. Mengingat setelah dari Kecamatan Sumbul ini, semuanya akan memasuki jalur hutan tanpa adanya SPBU. Kami memaksakan mencari SPBU sampai ke daerah Sidikalang Kota, kurang lebih 20 menit dari Kecamatan Sumbul. Sebenarnya, simpang pertama menuju Dolok Potas ini sudah kami lewati, namun di Google Maps masih ada jalur alternatif yang lebih cepat melewati Kota Salak, Kabupaten Pak Barat. Kami menemukan SPBU dan mengisi bensin untuk yang ketiga kalinya. Dan kami lanjut lagi perjalanan dengan perjalanan yang begitu syahdu. Ditambah pemandangan perbukitan dan hembusan angin yang dingin terus mengikuti kami. Di satu titik, perjalanan kami lama-lama semakin tidak memungkinkan. Dan waktu sudah hampir maghrib. Kami bertemu dengan seorang bapak-bapak dan baru pulang dari ladang. Dan temanku berinisiatif untuk sempat bertanya tentang arah jalan. Apakah jalan ini tembus Pak ke Dolok Potas? Bapak itu menjawab, saya tidak tahu itu di mana, itu tempat apa. Kami semakin bingung dan aneh tentang jalanan ini. Kami permisi dan bertanya lagi, tapi jalanannya bisa dilewati kan Pak? Bapak itu dengan ragunya menjawab, bisa. Kami langsung melanjutkan perjalanan, padahal dari awal kami sudah heran. Tidak melihat seseorang pun sama sekali melintasi jalanan ini. Tapi kami terus berjalan di hutan dengan vegetasi yang mulai rapat. Dan sudah hampir gelap, sekitar pukul 6:30, sudah maghrib lah. Dan jalan sekitar 30 menit dari tempat kami bertanya ke bapak-bapak tadi. Begitu jauh, dan sepeda motor kami mulai aneh dan tiba-tiba ban kami bocor. Kami tetap terus berjalan mengendari sepeda motor, terus memaksa dengan ban bocor. Sampailah sepeda motor kami tidak bisa lagi berjalan. Dan kami menemukan plang bertulisan, "Selamat datang di objek wisata Deleng Simpon."
sangat terkejut melihat pelang tersebut. Tempat yang emang ada di list aku, tanpa sengaja aku datangi tempat ini. Dengan kondisi tempat yang tidak layak dan tidak ada lagi penjaga di pos registrasi. Halo guys. Hancur harapan dan cemas yang sangat mencekam di tengah hutan dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk keluar dari hutan ini. Sempat berhenti sejenak dan berpikir, apa kita mendirikan tenda di sini? Tapi tidak, temanku langsung mendorong sepeda motor dengan penuh semangat. Kita harus menjumpai bapak-bapak tadi dan minta tolong. Terus memaksa untuk keluar dari hutan. Hampir 1 jam lebih kurang, aku dan temanku mendorong melewati hutan, naik turun dengan mendengar suara-suara hewan aneh. Terus berjalan dan akhirnya kami berhenti karena sudah kehabisan tenaga. Kami terduduk di tengah hutan dengan gelap dan dihampiri nyamuk hutan. Keadaan makin hancur dan tenaga sudah habis dan tidak lagi memungkinkan. Tapi semangat terus, kita harus keluar. Lanjut mendorong sepeda motor yang semakin berat. Sekitar 10 menit melewati tanjakan jalanan, kami menemukan pos penjaga. Aku langsung teriak, "Ada orang!" Syukur alhamdulillah ada seorang penjaga yang ada di bivak tersebut. Kami langsung menjelaskan keadaan kami. Dan penjaga tersebut nggak pikir panjang. Dia langsung menerima kami dan menyuruh kami menginap di bivak tersebut. Dan ingin membantu kami memperbaiki sepeda motor kami yang rusak besok pagi. Penjaga yang awalnya sendiri ternyata tidak sendiri. Dia berdua dengan temannya. Jadi kami berempat di dalam bivak. Kami mengawali malam dengan memasak dan bercerita tentang kronologis kejadian kami. Kami bercanda dan tertawa, penuh perasaan mencekam dan beban. Seorang penjaga, sebut saja namanya Pak Kiki dan Pak Kakak. Mereka banyak bercerita tentang Deleng Simpon dan hutan yang kami diami malam itu. Seketika Pak Kakak bercerita bahwasannya tempat ini adalah tempat bermainnya satwa liar atau disebut harimau. Kami terkejut dengan penuh ketakutan. Tapi penjaga bilang kalau kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak ganggu kita. Tenang aja. Sedikit tenang tapi perasaan malah takut. Kami coba bersenang sambil bercanda dan diajak mencari kayu bakar. Setelah mencari kayu bakar, kami langsung masuk ke bivak dan kami juga sudah terlalu kelelahan. Kami pun tertidur sangat pulas. Dan akhirnya aku bangun sangat pagi, langsung disuguhi garis kuning dari arah timur. Begitu indah, Masya Allah suasana paginya. Dan tidak lama setelah kami bangun, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, kami langsung berkemas karena Pak Kiki dan Pak Kakak harus berkebun untuk mengecek kebun. Dan kami diantarkan mereka ke warung untuk beristirahat sambil menunggu mereka, karena kami akan diantarkan ke bengkel setelah mereka dari kebun.